Malam itu, aku hanya berniat menjaga suamiku yang koma pasca kecelakaan. Namun, tarikan kasar seorang perawat mengubah segalanya. Percaya padaku. Cepat sembunyi di kamar mandi dan lihat apa yang terjadi. Bisiknya. Dari celah pintu, aku melihat kebenaran yang membuat darahku membeku. Ternyata suamiku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam lewat 5 menit. Hujan di luar turun dengan sangat deras, menciptakan suara gemuruh yang memukul-mukul atap rumah, seolah langit sedang menumpahkan amarahnya. Aku masih terjaga, duduk di sofa ruang tengah dengan televisi yang menyala tanpa suara. Perasaanku tidak enak sejak sore tadi. Suamiku, orang yang paling aku cintai di dunia ini, belum juga pulang. Pesan WhatsApp yang aku kirimkan 2 jam lalu hanya bertanda centang 1. Biasanya, dia selalu mengabari jika akan pulang terlambat, atau jika ada rapat mendadak di luar kota. Namun malam ini, hening. Tiba-tiba, dering ponselku memecah kesunyian malam, membuat jantungku nyaris melompat keluar dari rongga dada. Nama yang tertera di layar bukanlah nama suamiku, melainkan nomor rumah sakit daerah yang tidak aku kenal. Dengan tangan gemetar, aku menggeser tombol hijau ke kanan. Halo? Apakah benar ini dengan Ibu Sari, istri dari Bapak Rian? Tanya suara di seberang sana. Suara itu terdengar datar namun mendesak, khas suara petugas medis yang sudah terbiasa menyampaikan berita buruk. Iya, benar. Saya istrinya. Ada apa, Sus? Kenapa suami saya? Tanyaku dengan napas memburu. Mohon ibu tenang. Bapak Rian baru saja dilarikan ke IGD kami. Beliau mengalami kecelakaan mobil tunggal di jalan tol Lingkar Luar. Kondisinya saat ini kritis dan sedang kami stabilkan. Mohon ibu segera datang untuk persetujuan tindakan medis lanjutan. Duniaku runtuh seketika. Ponsel di tanganku terlepas dan jatuh ke karpet. Kata, kecelakaan, dan kritis, berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku tidak ingat bagaimana caranya aku bisa berdiri, menyambar kunci mobil, dan berlari keluar rumah menembus hujan tanpa payung. Yang ada di pikiranku hanya satu, aku tidak boleh kehilangan suamiku. Kami baru menikah 3 tahun, dan dia adalah segalanya bagiku. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti neraka. Wiper mobilku bergerak panik menyapu air hujan yang menghalangi pandangan, seirama dengan air mataku yang tak henti-hentinya mengalir. Aku terus berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan menyelamatkan nyawanya. Jangan ambil dia sekarang. Tuhan, tolong, jangan sekarang. Bisikku berulang kali di balik kemudi. Jalanan yang licin dan gelap seolah menjadi ujian tersendiri, namun aku tidak peduli. Aku memacu mobilku secepat yang aku bisa. Sesampainya di rumah sakit, bau antiseptik yang menyengat langsung menusuk hidungku, membuat perutku mual karena rasa cemas yang berlebihan. Aku berlari menuju meja resepsionis dengan pakaian yang setengah basah kuyup. Suami saya, Rian korban kecelakaan, ucapku terengah-engah pada perawat jaga. Perawat itu mengecek komputer sebentar lalu menatapku dengan pandangan iba. Bapak Rian sudah dipindahkan ke ruang ICU sementara. Namun atas permintaan kerabat yang datang lebih dulu, beliau akan segera dipindahkan ke kamar VIP untuk perawatan intensif yang lebih privat. Silakan ibu temui dokter kepala di lorong sebelah sana. Kerabat? Siapa yang datang lebih dulu? Ah, mungkin Bagas, sahabat baik suamiku. Mereka memang bekerja di kantor yang sama. Aku bergegas menuju lorong yang ditunjuk. Di sana, aku melihat seorang dokter parubaya dengan jas putih yang terlihat sedikit kusut sedang berbicara dengan perawat. Dokter, bagaimana keadaan suami saya? Teriakku panik. Dokter itu menoleh, wajahnya tampak lelah dan sedikit tegang. Dia membetulkan letak kacamatanya sebelum menjawab. Ibu Sari, syukurlah ibu sudah datang. Kami sudah melakukan penanganan pertama. Benturan di kepala Pak Rian cukup keras, akibat mobil yang menabrak pembatas jalan. Saat ini, suami ibu dalam kondisi koma. Kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Koma? Tapi dia akan bangunkan. Dok, dia akan sembuhkan? Tanda-tanda vitalnya stabil, Bu.
Itu kabar baiknya. Tapi untuk kesadaran, kami belum bisa memprediksi kapan beliau akan siuman. Bisa besok, bisa minggu depan, atau mungkin lebih lama. Kami menyarankan perawatan di ruang VIP agar pemantauan bisa dilakukan lebih intensif, tanpa gangguan suara bising alat-alat pasien lain. Apakah ibu setuju? Tanpa berpikir dua kali, aku mengangguk. Lakukan yang terbaik, Dok. Tolong selamatkan suami saya. Biaya tidak masalah, asuransi kami bisa menanggungnya. Beberapa saat kemudian, aku diizinkan masuk ke kamar VIP tempat suamiku dirawat. Ruangan itu luas, dingin, dan sunyi. Di tengah ruangan, terbaring tubuh suamiku yang penuh dengan selang dan perban. Kepalanya dibalut perban tebal, dan ada penyangga di lehernya. Bunyi monitor detak jantung, bip bip bip, menjadi satu-satunya suara yang mengisi kekosongan di antara kami. Aku mendekat perlahan, takut jika sentuhanku akan menyakitinya. Aku meraih tangannya yang terasa dingin dan tidak bertenaga. Air mataku kembali tumpah. Wajahnya yang biasanya tersenyum hangat kini pucat pasi tanpa ekspresi. Ada luka goresan di pipinya. Mas. Panggilku lirih. Mas Rian, bangun dong. Aku di sini. Jangan tinggalin aku sendirian. Tidak ada jawaban. Hanya suara mesin ventilator yang mendesis pelan. Aku menarik kursi penunggu dan duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangannya erat-erat, seolah-olah jika aku melepaskannya, nyawanya akan ikut melayang pergi. Malam semakin larut. Perawat silih berganti masuk untuk mengecek infus dan mencatat data di monitor, namun mereka tidak banyak bicara. Aku merasa sangat kesepian di ruangan besar ini. Rasa takut kehilangan begitu mendominasi hingga aku tidak merasakan lapar atau haus, meskipun aku belum makan malam. Aku menatap wajah suamiku lekat-lekat. Mengingat kembali percakapan kami pagi tadi sebelum dia berangkat kerja. Dia sempat mencium keningku dan berkata akan ada kejutan besar untuk masa depan kami berdua. Apakah ini kejutannya? Sebuah tragedi? Hatiku terasa perih. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pulang. Aku akan menjaga Rian di sini, di kursi ini, sampai dia membuka matanya kembali. Tidak peduli betapa lelahnya aku adalah istrinya, dan tempatku adalah di sisinya saat dia sedang tidak berdaya seperti ini. Aku tidak akan membiarkan dia berjuang sendirian melawan maut. Waktu seakan berjalan sangat lambat di ruang VIP nomor 305 ini. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana rumah sakit yang tadinya masih terdengar sayup-sayup kesibukan, kini benar-benar senyap seperti kuburan. Hanya suara hujan di luar jendela yang masih setia menemani, meski intensitasnya sudah mulai berkurang menjadi gerimis halus. Aku masih duduk di posisi yang sama, menatap dada suamiku yang naik turun secara mekanis. Namun, di tengah keheningan ini, perlahan-lahan instingku mulai menangkap sesuatu yang tidak beres. Entah kenapa, udara di ruangan ini terasa berbeda. Bukan hanya dingin karena pendingin ruangan, tapi ada ketegangan yang menggantung di udara. Pintu kamar terbuka pelan. Dokter kepala yang tadi menemuiku masuk kembali untuk melakukan pemeriksaan rutin. Namanya Dr. Hendra, terbaca di name tag-nya. Yang membuatku merasa aneh adalah gelagatnya. Biasanya, seorang dokter senior akan terlihat tenang dan berwibawa. Tapi Dr. Hendra terlihat gelisah. Matanya bergerak liar, tidak berani menatap mataku secara langsung saat berbicara. Keringat sebesar biji jagung terlihat mengalir di pelipisnya, padahal ruangan ini sangat dingin. Bagaimana, Dok? Ada perkembangan? Tanyaku penuh harap, mencoba mengabaikan perasaan ganjil di hatiku. Dr. Hendra tersentak kaget, seolah tidak menyadari keberadaanku, padahal aku duduk tepat di samping pasien. Ibu Sari. Belum ada perubahan signifikan. Kondisinya masih stabil dalam komanya. Kami terus memantau. Suaranya sedikit bergetar. Tangannya gemetar saat menyuntikkan sesuatu ke dalam selang infus Rian. Itu obat apa, Dok? Tanyaku refleks. Dokter itu terdiam sejenak, lalu menjawab cepat, hanya vitamin dan penenang otot, agar tubuhnya rileks dan pemulihan otak lebih cepat. Ibu tidak ingin pulang saja? Istirahat di rumah? Biar perawat kami yang jaga. Tidak, Dok, jawabku tegas.
Saya akan tetap di sini. Dokter Hendra mengangguk kaku, lalu buru-buru keluar ruangan seakan ada hantu yang mengejarnya. Aku mengerutkan kening. Kenapa dia terlihat begitu ketakutan? Apakah kondisi suamiku sebenarnya lebih parah dari yang dia katakan? Tidak lama setelah dokter itu keluar, pintu kembali terbuka. Kali ini yang datang adalah Bagas, sahabat sekaligus rekan kerja suamiku. Wajahnya sembab, matanya merah bengkak, dan penampilannya berantakan. Dia langsung menghambur masuk dan berdiri di sisi lain ranjang, menatap Rian dengan tatapan nanar. Ya Tuhan, Rian. Isaknya dramatis. Dia memegang bahu Rian dan mulai menangis sesenggukan. Kenapa bisa begini, sobat? Kita baru saja ngopi bareng tadi sore. Kenapa nasibmu begini? Awalnya aku merasa tersentuh dengan solidaritas Bagas. Tapi semakin lama aku perhatikan, tangisannya terasa berlebihan. Suara isaknya terlalu keras untuk suasana hening ini, dan air matanya terasa seperti dipaksakan keluar. Namun, aku menepis pikiran buruk itu. Mungkin dia memang sangat terpukul. Bagas dan Rian sudah bersahabat sejak kuliah. Bagas kemudian menoleh padaku. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang menurutku sedikit terlalu diatur. Sari, kamu pasti syok banget. Aku turut prihatin ya. Rian itu orang baik. Terima kasih, Gas. Aku masih nggak percaya ini terjadi, jawabku lemah. Bagas berjalan memutari ranjang dan mendekatiku. Dia menepuk bahuku pelan. Sar, mendingan kamu pulang deh. Kamu kelihatan kacau banget. Wajahmu pucat. Biar aku yang jaga Rian di sini malam ini. Lagian ini kan ruang VIP. Penjangannya nyaman, tapi kamu butuh tidur di kasurmu sendiri supaya besok bisa fresh urus administrasi asuransi dan lain-lain. Tawaran itu terdengar masuk akal, tapi entah kenapa bulu kuduku meremang. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang terdengar memaksa di balik topeng kepedulian itu. Matanya tidak memancarkan ketulusan, melainkan sorot tajam yang menyelidik, seolah sedang mengukur seberapa lelah dan lemahnya aku saat ini. Enggak, Gas. Makasih tawarannya. Tapi aku nggak bisa ninggalin Rian. Kalau dia sadar dan aku nggak ada di sampingnya, aku bakal nyesel seumur hidup. Tolakku halus namun tegas. Bagas terdiam sejenak. Rahangnya mengeras sekilas, namun dengan cepat ia mengubah ekspresinya kembali menjadi prihatin. Ya ampun, kamu ini keras kepala banget kayak Rian. Ya sudah kalau gitu, tapi jangan lupa makan ya. Jangan sampai kamu sakit juga. Iya, jawabku singkat. Aku keluar dulu cari kopi sebentar ya. Ngantuk banget habis nangis tadi. Nanti aku balik lagi nemenin kamu, kata Bagas sambil melirik jam tangannya, lalu melirik ke arah pintu kamar mandi di dalam ruangan, kemudian melirik ke arah CCTV di sudut ruangan yang lampunya berkedip merah. Setelah Bagas keluar, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, keheningan itu terasa mencekam. Aku merasa tidak sendirian. Perasaanku mengatakan ada mata yang sedang mengawasiku. Aku menatap CCTV di sudut atas. Apakah ada orang di balik monitor sana? Atau hanya perasaanku saja karena lelah? Aku mencoba mengatur napas, menenangkan diri. Fokus, Sari. Fokus Rian, bisikku pada diri sendiri. Tapi bayangan Dokter Hendra yang berkeringat dingin dan tangisan Bagas yang terasa palsu terus menghantui pikiranku. Kenapa dokter menyuruhku pulang? Kenapa Bagas juga mendesakku pulang? Apakah aku hanya paranoid? Atau memang ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku di ruangan ini? Rasa haus tiba-tiba menyerang tenggorokanku. Mungkin efek dari menangis berjam-jam. Aku melihat teko air di meja nakas sudah kosong. Aku harus keluar sebentar ke dispenser di lorong depan untuk mengambil air minum. Aku bangkit berdiri, merapikan selimut Rian sekali lagi, mencium keningnya yang dingin, lalu berjalan menuju pintu keluar. Saat tanganku menyentuh gagang pintu yang dingin, aku tidak tahu bahwa keputusan untuk keluar ruangan itu akan membawaku pada sebuah rahasia gelap yang jauh lebih mengerikan daripada kecelakaan itu sendiri. Aku membuka pintu, melangkah ke lorong rumah sakit yang sepi dan remang-remang, tanpa menyadari bahwa bahaya sedang mengintaiku, siap untuk menerkam. Lorong rumah sakit di jam 2 pagi memiliki aura yang sangat berbeda dibandingkan siang hari. Jika siang hari lorong ini dipenuhi hiruk-pikuk harapan dan keputusasaan yang bercampur aduk, malam hari mengubahnya menjadi terowongan panjang yang sunyi dan mencekam.
Lampu-lampu neon di langit-langit berdengung halus, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan namun dingin, menciptakan bayangan-bayangan panjang di lantai keramik yang baru saja dipel. Aku berjalan menyeret langkah kakiku yang terasa berat menuju dispenser air yang terletak di ujung koridor, dekat pos perawat. Suara langkah sandalku menggema, tap tap tap, seolah menjadi satu-satunya tanda kehidupan di lantai ini. Angin malam merembes masuk dari celah ventilasi, membuatku merapatkan kardigan tipis yang kupakai. Rasa dingin ini bukan hanya karena suhu udara, tapi juga karena perasaan tidak nyaman yang sejak tadi menghantuiku di kamar rawat Rian. Sampai di depan dispenser, aku mengambil gelas plastik dan menekannya ke tuas air dingin. Suara air yang mengucur memecah kesunyian. Aku meneguknya rakus, membiarkan dinginnya air membasahi kerongkonganku yang kering. Segar, tapi tidak cukup untuk membasuh rasa khawatir di dadaku. Saat aku hendak membuang gelas plastik itu ke tempat sampah, ekor mataku menangkap pergerakan di sisi kiri. Seorang perawat wanita parubaya sedang berjalan tergesa-gesa dari arah berlawanan. Dia bukan perawat muda yang tadi mondar-mandir mengecek infus. Seragamnya sedikit berbeda, garis di topinya menandakan dia perawat senior. Wajahnya tertunduk, tapi langkahnya cepat dan kaku. Aku berniat menyapanya sekadar untuk basa-basi atau menanyakan kondisi Rian lebih lanjut. Sus. Panggilku pelan. Perawat itu tersentak hebat, seolah aku baru saja menembakkan pistol di dekat telinganya. Dia menoleh, dan saat mata kami bertemu, aku melihat ketakutan yang nyata di sana. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Tanpa berkata apa-apa, dia tiba-tiba menyambar lenganku dengan cengkeraman yang sangat kuat. Menyakitkan. Aduh, sus. Sakit, pekiku tertahan. Bukannya melepaskan, dia malah menarikku kasar ke sudut lorong yang agak gelap, di balik pilar besar dekat pintu darurat. Jantungku berpacu cepat. Apa-apaan ini? Apakah dia gila? Atau aku melakukan kesalahan fatal? Ibu istrinya pasien di kamar 305 kan? Pak Rian? Tanyanya dengan suara berbisik yang sangat pelan, nyaris mendesis. Matanya liar menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang lain atau CCTV yang menyorot langsung ke arah kami. Iya, benar. Kenapa? Sus? Suami saya kenapa? Kondisinya memburuk? Tanyaku panik, membayangkan hal terburuk terjadi pada Rian saat aku tinggal sebentar. Perawat itu menggeleng cepat, napasnya memburu. Dia mendekatkan wajahnya ke telingaku, bau obat-obatan menguar dari bajunya. Dengar baik-baik, Bu. Kita tidak punya banyak waktu. Jangan potong ucapan saya. Tangannya yang mencengkeram lenganku terasa dingin dan berkeringat. Getaran tubuhnya menular padaku. Ibu jangan keluar dari rumah sakit ini. Jangan pulang. Tapi jangan juga duduk diam di samping kasur suami ibu. Bisiknya cepat, kata-katanya meluncur seperti peluru. Maksud suster apa? Saya nggak ngerti. SSSTD. Dia menempelkan telunjuk di bibirnya, matanya melotot memperingatkan. Ada yang tidak beres malam ini. Saya mendengar pembicaraan yang seharusnya tidak saya dengar di ruang dokter tadi. Mereka merencanakan sesuatu. Mereka siapa? Aku semakin bingung dan takut. Dokter Hendra? Perawat itu tidak menjawab nama, tapi anggukannya yang samar sudah cukup menjadi jawaban. Dia menelan ludah dengan susah payah. Ibu harus kembali ke kamar sekarang. Tapi jangan duduk di kursi penunggu. Masuk ke kamar mandi di dalam kamar rawat inap itu. Matikan lampunya. Kunci pintunya dari dalam. Kamar mandi? Buat apa saya sembunyi di kamar mandi? Percaya padaku, Bu. Desaknya, kali ini suaranya sedikit meninggi namun tertahan, air mata mulai menggenang di sudut matanya yang keriput. Demi nyawa ibu. Cepat sembunyi di kamar mandi, matikan lampu, dan lihat apa yang terjadi melalui celah ventilasi di bagian bawah pintu atau intip sedikit. Jangan bersuara sedikit pun, apapun yang ibu lihat atau dengar. Janji sama saya, jangan bersuara. Aku terdiam, membeku. Ini gila. Ini tidak masuk akal. Tapi tatapan mata perawat ini begitu jujur dan penuh teror. Dia tidak sedang berbohong. Dia sedang mempertaruhkan pekerjaannya, atau mungkin nyawanya, untuk memberitahuku hal ini. Kenapa suster nggak lapor polisi kalau ada yang nggak beres?
bisikku gemetar. Mereka orang-orang kuat, Bu. Polisi di daerah sini bisa saja kenalan mereka. Saya nggak bisa berbuat banyak selain memperingatkan ibu. Bagas pria yang tadi datang, dia bukan orang baik. Tambahnya lagi, nama Bagas disebut membuat darahku berdesir. Jadi instingku tadi benar? Tiba-tiba terdengar suara lift berdenting di ujung lorong. Perawat itu langsung melepaskan cengkeramannya. Cepat kembali. Jangan sampai mereka melihat ibu di luar. Lakukan seperti yang saya bilang. Kamar mandi. Matikan lampu. Intip. Sekarang. Tanpa menunggu jawabanku, perawat senior itu berbalik dan berjalan cepat menghilang di tikungan lorong menuju bangsal kelas 3. Meninggalkan aku yang berdiri mematung dengan jantung yang berdetak sekeras drum. Kakiku terasa lemas, tapi adrenalin memaksaku untuk bergerak. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi rasa takut akan ketidaktahuan itu jauh lebih besar. Aku harus membuktikan ucapan perawat itu. Dengan langkah gemetar namun cepat, aku kembali menuju kamar 305. Sepanjang jalan, aku merasa setiap bayangan di dinding sedang mengawasiku. Pintu kamar 305 terlihat menjulang di depan mata seperti gerbang menuju misteri yang mungkin tidak ingin aku ketahui jawabannya. Aku memegang gagang pintu, menarik napas panjang, dan membukanya perlahan. Rian masih di sana, terbaring diam. Tapi sekarang, pemandangan, damai, itu terasa seperti sebuah panggung sandiwara yang sedang menunggu aktor utamanya membuka tirai. Aku menutup pintu kamar rawat inap itu sepelan mungkin, berusaha agar bunyi, klik, kuncinya tidak terdengar terlalu keras. Ruangan itu masih sama seperti saat kutinggalkan 5 menit yang lalu. Bunyi monitor detak jantung masih berirama stabil, bip bip bip. Rian masih terbaring kaku dengan selang oksigen menutupi sebagian wajahnya. Sesaat, aku merasa ragu. Apakah aku sudah gila karena menuruti kata-kata perawat asing tadi? Lihatlah suamiku, dia tidak berdaya. Siapa yang akan menyakitinya? Atau menyakitiku? Dr. Hendra adalah dokter spesialis ternama, dan Bagas adalah sahabat Rian sejak kuliah. Tuduhan perawat itu terdengar seperti plot film murahan. Namun, bayangan wajah pucat dan tangan gemetar perawat tadi terus berputar di kepalaku. Ketakutan itu murni, bukan akting. Dan peringatan tentang Bagas, entah kenapa, itu yang paling menggangguku. Masuk ke kamar mandi. Kunci pintu. Matikan lampu. Instruksi itu terngiang lagi. Aku melirik jam dinding. Pukul 2.15 pagi. Jika ada sesuatu yang akan terjadi, mungkin sebentar lagi. Aku menatap Rian sekilas. Maafkan aku, Mas. Aku harus sembunyi sebentar. Bisikku dalam hati, seolah meminta izin padanya. Aku melangkah menuju kamar mandi yang terletak di sudut ruangan, dekat pintu masuk. Kamar mandi VIP ini cukup luas dan bersih, dengan lantai keramik putih yang dingin. Aku masuk ke dalamnya, lalu dengan tangan gemetar aku memutar kunci pintu. Klik. Suara itu terdengar sangat keras di telingaku sendiri. Tanganku meraba saklar lampu di dinding. Cetek. Gelap gulita seketika menyelimuti. Hanya ada sedikit bias cahaya remang-remang yang masuk dari celah ventilasi di bagian bawah pintu, yang berasal dari lampu kamar rawat inap di luar. Bau pewangi ruangan beraroma lemon tercium tajam, bercampur dengan bau lembab khas kamar mandi. Aku duduk di atas tutup kloset yang tertutup, mencoba menenangkan napas yang rasanya memburu tak terkendali. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Dadaku terasa sesak. Gelap ini membuat indera pendengaranku menjadi jauh lebih tajam. Suara tetesan air dari keran wastafel yang bocor terdengar, seperti detak bom waktu. Tes, tes, tes. 1 menit berlalu. Hening. 2 menit. Masih hening. 3 menit. Kakiku mulai terasa kesemutan karena tegang. Pikiranku mulai meracau. Sari, kamu bodoh. Kamu dikerjai perawat gila itu. Sebaiknya kamu keluar, cuci muka, dan kembali duduk di samping Rian. Aku sudah hampir berdiri untuk menyalakan lampu dan keluar, ketika tiba-tiba terdengar suara. Klek. Pintu utama kamar rawat inap terbuka. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Tubuhku kaku seketika. Aku menahan napas, menutup mulutku dengan kedua tangan agar tidak ada suara desahan napas yang lolos. Dari posisiku duduk,
Aku perlahan turun berlutut ke lantai yang dingin. Pintu kamar mandi ini memiliki ventilasi berupa kisi-kisi kayu di bagian bawahnya, yang memungkinkan udara masuk, sekaligus memungkinkan seseorang untuk mengintip keluar jika posisinya pas di lantai. Aku mendekatkan wajahku ke kisi-kisi itu. Pandanganku terbatas, hanya sebatas bagian bawah ruangan dan separuh tempat tidur Rian. Aku melihat sepasang sepatu pantofel hitam mengkilap melangkah masuk. Itu pasti Dr. Hendra. Di belakangnya, sepasang sepatu sneakers mahal yang sangat aku kenali. Sepatu yang dibelikan Rian bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun untuk sahabatnya. Bagas. Mereka masuk tanpa suara, tidak seperti kunjungan dokter pada umumnya yang biasanya menyapa pasien meski pasien tidak sadar. Pintu utama dikunci kembali. Klik. Kali ini dikunci dari dalam. Aman? Tanya suara berat yang aku kenali sebagai suara Bagas. Tapi nadanya sangat berbeda. Tidak ada lagi nada sedih atau isak tangis seperti tadi. Suaranya datar, dingin, dan penuh otoritas. Aman. Perawat jaga di depan sudah saya kondisikan untuk istirahat di ruang belakang. CCTV lorong sedang maintenance 10 menit, jawab Dr. Hendra. Suaranya juga berubah. Tidak ada kegugupan. Hanya nada profesional yang mengerikan, seolah mereka sedang mendiskusikan bisnis, bukan nyawa manusia. Aku membelalakan mata di dalam kegelapan kamar mandi. Apa maksudnya? Dikondisikan? Apa maksudnya? CCTV maintenance? Aku melihat kaki Bagas melangkah mendekati tempat tidur Rian. Aku memejamkan mata, takut melihat apa yang akan mereka lakukan pada suamiku. Apakah mereka akan mencabut selang oksigennya? Apakah mereka akan menyuntikkan racun? Ya Tuhan, lindungi Rian. Bangun, bro. Udah aman. Istrimu nggak ada, ucap Bagas santai. Hah? Mataku terbuka lebar. Apa yang baru saja ku dengar? Aku menempelkan telingaku lebih dekat ke pintu kamar mandi, memastikan aku tidak salah dengar. Terdengar suara kasur berderit, seperti ada pergerakan beban berat. Lalu suara selang yang dilepas. Dan kemudian suara batuk kecil. Batuk yang sangat familiar. Itu suara Rian. Ah, gila, pegel banget badan gue diem kaku begitu berjam-jam. Leher gue sakit pakai penyangga sialan ini. Terdengar suara Rian mengeluh. Suara itu jelas, tegas, dan sama sekali tidak terdengar seperti orang yang baru bangun dari koma akibat cedera otak berat. Darahku, yang tadi terasa panas karena takut, kini seolah membeku menjadi es. Seluruh persendianku lemas. Aku menutup mulutku rapat-rapat, menggigit bibir bawahku hingga terasa perih agar tidak menjerit. Aku mengintip lagi lewat celah kisi-kisi. Pemandangan di depanku membuat duniaku hancur berkeping-keping. Rian, suamiku, yang kata dokter mengalami koma kritis, kini sedang duduk tegak di tepi ranjang. Dia melepas perban di kepalanya dengan kasar dan melemparnya ke lantai. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Kepalanya utuh, bahkan rambutnya masih tersisir rapi meski sedikit acak-acakan. Gimana akting gue, dok? Meyakinkan nggak? Tanya Rian sambil meregangkan otot-otot tangannya, lalu tertawa kecil. Tawa yang biasanya aku suka, kini terdengar seperti suara iblis. Dr. Hendra tertawa, kali ini tawanya lepas. Hebat, Pak Rian. Istri Bapak sampai nangis-nangis histeris tadi. Saya hampir nggak tega, tapi ya bisnis adalah bisnis. Halah, si Sari itu emang gampang banget dibohongin. Istriku yang bodoh itu percaya saja aku sekarat. Cibir Rian sambil mengambil gelas air di nakas, gelas yang tadi mau aku isi, dan meminumnya dengan santai. Dia itu terlalu naif. Modal nangis dikit, dia langsung luluh. Bagas menepuk bahu Rian sambil tertawa terbahak-bahak. Sumpah, Yan. Pas gue nangis tadi, gue hampir ketawa liat muka bini lo yang pucat kayak mayat. Oh Bagas, makasih ya udah peduli. Cih, jijik gue. Air mataku menetes dalam diam, membasahi pipi dan tanganku yang membekap mulut. Rasa sakit dikhianati jauh lebih menyakitkan daripada tusukan pisau manapun. Suamiku, sahabatnya, dokter ini, mereka semua berkomplot. Kecelakaan itu palsu. Komanya palsu. Jadi, kapan kita eksekusi tahap selanjutnya? Tanya Dr. Hendra sambil melihat jam tangannya.
Asuransi jiwa Pak Rian cair kalau status kematian sudah keluar, kan? Tapi syaratnya harus ada saksi kalau Pak Rian meninggal di rumah sakit, bukan kecelakaan. Tenang, Dok, jawab Rian santai, kakinya diayun-ayunkan dari pinggir kasur. Skenarionya kan gue, meninggal, besok pagi karena gagal organ. Setelah cair, gue bakal hilang, pakai identitas baru di luar negeri, dan Bagas yang urus pencairan dananya. Kita bagi 3 rata, 50 miliar cukuplah buat pensiun dini. Masalahnya cuma satu, potong Bagas, suaranya menjadi serius dan dingin. Sari, dia nggak boleh tahu kalau lo masih hidup. Dan dia nggak boleh nikmatin sepeser pun uang itu. Dia saksi kunci yang bisa ngerusak klaim kalau dia curiga. Rian terdiam sejenak, lalu menatap Bagas dengan tatapan yang membuatku merinding hingga ke tulang sumsum. Tidak ada cinta di mata itu, hanya kekejaman murni. Ya makanya, malam ini harus beres. Rencana B jalankan, gas? Tanya Rian. Jalan. Gue udah siapin semuanya. Kita lenyapin dia malam ini juga, mumpung rumah sakit sepi, jawab Bagas dingin. Di dalam kamar mandi yang gelap dan sempit itu, aku merasa seperti dikurung dalam peti mati bersama kenyataan yang membunuh jiwaku perlahan-lahan. Mereka bukan hanya menipuku. Mereka berniat membunuhku. Dunia rasanya berhenti berputar di dalam kamar mandi sempit berukuran 2x2 meter ini. Ubin dingin yang menempel di lututku, aroma pembersih lantai yang menyengat, dan tetesan air keran yang bocor, semuanya terasa begitu nyata namun sekaligus surrealis. Aku seperti sedang bermimpi buruk. Mimpi di mana aku terjebak dalam kota kecil sementara iblis-iblis di luar sana sedang merayakan kehancuran hidupku. Kata-kata suamiku, bukan, monster itu, masih berdengung di telingaku seperti tawon yang marah. Kita lenyapin dia malam ini. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, seolah mereka sedang membicarakan cara membuang sampah, bukan nyawa seorang istri yang sudah mengabdikan hidupnya selama 3 tahun terakhir. Aku membekap mulutku semakin erat dengan kedua telapak tangan. Air mata tidak lagi menetes satu persatu, melainkan mengalir deras tanpa suara, membasahi sela-sela jariku. Dadaku sesak bukan main. Rasanya paru-paruku menyusut hingga aku kesulitan menarik napas. Aku ingin berteriak, ingin mendobrak pintu itu dan memaki Rian, ingin menampar wajah Bagas, ingin mencakar Dr. Hendra. Tapi akal sehatku yang tersisa menahan tubuhku agar tetap terpaku di lantai. Jika aku bersuara sedikit saja, tamatlah riwayatku. Aku bukan tandingan 3 laki-laki dewasa di ruangan tertutup dan kedap suara ini. Di luar sana, percakapan mereka berlanjut, semakin mengiris hati. Rencana B itu yang paling rapi. Suara Dr. Hendra terdengar lagi. Aku mengintip dari celah kisi-kisi ventilasi di bawah pintu. Aku bisa melihat kaki dokter itu melangkah mondar-mandir. Obatnya sudah saya siapkan. Potasium klorida dosis tinggi. Tidak akan terdeteksi kalau tidak diautopsi menyeluruh. Dan siapa yang akan minta autopsi? Dia tidak punya keluarga dekat di kota ini, kan? Nggak ada, jawab Rian cepat. Suaranya terdengar begitu ringan, tanpa beban. Orang tuanya di kampung sudah tua-tua, gampang dibohongi. Bilang saja Sari serangan jantung karena shock berat melihat suaminya meninggal. Masuk akal, kan? Istri setia yang saking cintanya sampai ikut mati menyusul suaminya. Tragis, tapi romantis. Media bakal suka cerita begitu. Mereka tertawa. Tawa Rian, tawa yang dulu selalu menjadi obat lelahku sepulang kerja, tawa yang selalu aku rindukan saat dia dinas luar kota, kini terdengar seperti suara gesekan pisau berkarat di telingaku. Betapa bodohnya aku. Betapa butanya aku selama ini. Aku memejamkan mata, memutar kembali memori 3 tahun pernikahan kami. Sikap manisnya, perhatiannya, janji-janji manisnya tentang masa depan. Kita akan menua bersama, Sari. Aku kerja keras ini buat kamu, buat anak-anak kita nanti. Itu semua bohong. Ternyata selama ini aku tidur di samping ular berbisa. Kecelakaan ini, semuanya hanya panggung sandiwara demi uang asuransi 50 miliar. Dan aku hanyalah penghalang yang harus disingkirkan setelah peranku sebagai istri yang berduka selesai. Bagas, lo yakin polis asuransinya sudah clear semua? Tanya Rian. Aku mendengar bunyi ceklek korek api,
lalu bau asap rokok mulai tercium samar masuk ke celah pintu kamar mandi. Mereka bahkan merokok di ruang VIP rumah sakit. Betapa arogannya mereka. Beres, bos, jawab Bagas. Klausulnya jelas. Kalau lo mati karena kecelakaan, cair 100%. Ahli waris utama emang Sari. Tapi karena Sari, mati mendadak, setelah lo, hak waris bakal jatuh ke tangan kuasa hukum yang sudah gue atur, yaitu gue sendiri sebagai sahabat yang dipercaya mengelola aset. Gue udah palsukan tanda tangan Sari di surat wasiat darurat minggu lalu pas dia lagi teler obat flu. Tubuhku gemetar hebat. Jadi saat aku sakit flu berat minggu lalu dan Bagas datang membawakan dokumen, kantor, untuk Rian, itu sebenarnya, ya Tuhan. Mereka sudah merencanakannya sejak lama. Aku merasa mual. Perutku bergejolak menahan rasa jijik dan marah yang bercampur aduk. Terus Sari kemana sekarang? Lama banget ngambil air? Tanya Rian. Nada suaranya mulai terdengar tidak sabar. Palingan mojok nangis di lorong, atau lagi curhat sama perawat. Tenang aja, sahut Dokter Hendra. Justru bagus dia lama, kita bisa rileks dulu. Pegel saya akting muka sedih terus. Gue juga, timpal Rian. Dok, ini infus gue bisa dicopot gak sih? Gatel banget. Jangan, Pak Rian. Nanti bekas suntikannya hilang, bisa curiga orang kalau lihat tangan Bapak mulus. Biarin aja nempel, cairannya cuma air gula biasa kok. Aku mengintip lagi. Rian sedang duduk santai di tepi ranjang sambil merokok. Kakinya disilangkan. Perban di kepalanya sudah diletakkan di meja nakas. Wajahnya segar bugar, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kesakitan. Dia terlihat seperti iblis yang sedang menikmati kemenangan sebelum perang usai. Rasa takutku perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Amarah. Amarah yang panas membakar dada. Aku ingat wajah ibuku di kampung yang selalu memuji Rian sebagai menantu idaman. Aku ingat bagaimana aku menabung setiap rupiah dari gaji kecilku untuk membantu Rian merintis usahanya yang katanya sedang seret. Ternyata uang itu mungkin dia pakai untuk foya-foya dengan Bagas, atau menyuap dokter gila ini. Aku meraba saku celanaku. Ponselku. Benda pipi itu masih ada di sana. Dengan tangan gemetar yang sulit dikendalikan, aku mengeluarkannya perlahan. Layarnya gelap. Aku menekannya nyala dengan tingkat kecerahan paling rendah. Ide gila melintas di kepalaku. Aku harus merekam ini. Tidak ada yang akan percaya ceritaku kalau aku cuma lari dan berteriak. Mereka orang kaya, punya kuasa, punya dokter sebagai saksi ahli. Aku butuh bukti. Aku membuka aplikasi perekam suara. Tombol merah itu berkedip di layar. Aku mendekatkan ponsel ke celah bawah pintu, berdoa dalam hati semoga mikrofonnya cukup sensitif untuk menangkap percakapan jahanam mereka. Jadi skenarionya gini, suara Bagas terdengar lebih jelas. Sari masuk, lo pura-pura kejang dikit, terus monitor jantung bunyi flatline. Dokter Hendra nyatain lo meninggal. Sari pasti histeris, nangis-nangis. Nah, pas dia lagi shock itu, Dokter Hendra suntikin obat penenang ke dia. Padahal isinya racun itu. Dia pingsan, terus game over. Kita bilang dia serangan jantung. Resiko dia teriak gimana? Tanya Rian. Ruangan ini kedap suara, Pak Rian. VIP, jawab Dokter Hendra tenang. Lagian siapa yang peduli teriakan istri histeris yang suaminya baru meninggal? Orang bakal maklum. Sadis juga lo, Dok, kekeh Rian. Tapi gue suka. Bersih. Rapi. Mendengar detail rencana pembunuhanku sendiri didiskusikan dengan tawa ringan, membuat darahku mendidih sekaligus membeku. Mereka benar-benar tidak menganggapku manusia. Aku hanyalah properti. Alah, sampah yang harus dibuang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah pintu kamar mandi. Jantungku berhenti. Apakah mereka tahu aku di sini? Gue mau kencing dulu ah. Suara Rian terdengar sangat dekat. Mataku terbelalak lebar. Tidak. Jangan. Kalau Rian masuk ke sini, dia akan melihatku. Dan kalau dia melihatku, aku mati sekarang juga. Tidak ada skenario serangan jantung, mereka akan membunuhku dengan tangan kosong. Aku melihat sekeliling kamar mandi dengan panik. Tidak ada tempat sembunyi.
Hanya ada shower box kaca transparan dan wastafel. Tidak ada lemari. Tidak ada apa-apa. Langkah kaki itu semakin dekat. Gagang pintu kamar mandi mulai bergerak. Klek, klek, terkunci. Lah, kok dikunci? Gumam Rian dari balik pintu. Jarak kami hanya terpisahkan selembar kayu tipis. Aku menahan napas sampai rasanya paru-paruku mau meledak. Kenapa, Yan? Tanya Bagas dari arah kasur. Kamar mandinya kekunci. Rusak kali ya? Rian menggoyangkan gagang pintu itu dengan kasar. Duk, duk. Setiap guncangan di pintu terasa seperti guncangan di jantungku. Keringat dingin mengucur deras di punggungku. Mungkin dikunci dari dalam sama cleaning service tadi siang terus lupa, atau kuncinya macet. Udahlah, pipis di botol aja dulu atau tahan bentar. Jangan bikin ribut, nanti ada perawat lewat curiga kok pasien koma gedor-gedor pintu, sahut Dr. Hendra. Hening sejenak. Aku berdoa dalam hati, menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Pergilah, pergilah. Sialan. Fasilitas VIP kok pintu rusak. Gerutu Rian. Aku mendengar langkah kakinya menjauh kembali ke arah tempat tidur. Aku menghembuskan napas yang sedari tadi kutahan dengan sangat perlahan. Hampir saja. Nyawaku baru saja bergantung pada seutas benang tipis. Kakiku lemas bukan main. Aku merosot terduduk sepenuhnya di lantai. Perekam suara di ponselku masih berjalan. Durasi sudah menunjukkan pukul 5.32 menit. Bukti ini sudah cukup. Sangat cukup untuk mengirim mereka ke tiang gantungan. Tapi masalahnya sekarang bukan bukti, tapi bagaimana aku keluar dari sini hidup-hidup? Pintu kamar rawat dikunci dari dalam oleh mereka. Satu-satunya jalan keluar adalah lewat pintu itu, yang dijaga oleh 3 pembunuh. Sari kok lama banget ya? Udah 10 menit, celetuk Bagas. Coba cek keluar, Dok. Jangan-jangan dia kabur. Nggak mungkin kabur. Dia kan bucin banget sama Rian. Palingan pingsan di lorong, jawab Rian meremehkan. Cek aja, Dok. Biar aman, perintah Bagas. Aku mendengar pintu utama terbuka. Dr. Hendra keluar sebentar, lalu masuk lagi. Nggak ada di lorong depan. Di ruang tunggu juga kosong. Cari dia. Suara Rian berubah tajam. Jangan sampai dia ngerusak rencana. Kalau dia nelpon keluarganya atau polisi gimana? Tenang, tenang. Sinyal di lorong rumah sakit ini jelek, kata Bagas. Kita harus pancing dia masuk. Dok, siapin racunnya sekarang. Jangan disuntik, terlalu beresiko kalau ada bekas suntikan di lengan dia nanti. Campur ke minuman aja. Itu ada botol air mineral dia di meja. Strategi berubah. Racun di minuman. Aku menatap botol air mineral yang tertinggal di meja nakas lewat celah pintu. Itu botolku. Botol yang tadi ku minum setengah sebelum aku keluar. Ide bagus, kata Dr. Hendra. Aku harus melihat ini. Aku harus merekam momen mereka memasukkan racun itu. Dengan sisa keberanian yang ada, aku mengangkat ponselku lagi, mengarahkan kameranya ke celah ventilasi. Sudutnya sempit, tapi aku bisa melihat tangan Dr. Hendra memegang sebuah suntikan kecil berisi cairan bening, dan tangan kirinya membuka tutup botol air mineralku. Lewat layar ponsel yang bergoyang-goyang karena tanganku yang gemetar, aku menyaksikan adegan yang mungkin akan menjadi mimpi burukku seumur hidup. Dr. Hendra, sosok yang seharusnya menjadi penyembuh, dengan cekatan menyuntikkan cairan mematikan itu ke dalam botol air mineralku. Jarinya menekan plunger suntikan perlahan. Cairan bening itu bercampur dengan air mineral, tidak mengubah warna, tidak mengubah kejernihan. Sempurna. Kematian yang tidak terlihat. Dia mengocok botol itu sebentar, lalu meletakkannya kembali di posisi semula, tepat di samping tas tanganku yang tertinggal di meja. Beres, bisik Dr. Hendra. Potasium cair. Tidak berasa, tidak berbau. Begitu dia minum, dalam 5 menit otot jantungnya akan mengalami paralisis. Dia akan sesak napas, lalu henti jantung. Kita tinggal teriak panggil bantuan, pura-pura RJP, resusitasi jantung paru, dan nyatakan meninggal. Sadis, komentar Bagas sambil menyeringai. Tapi efektif. Istri lo emang suka minum kalau lagi gugup, Yan. Gue hafal kebiasaan dia. Rian tertawa kecil,
lalu kembali berbaring dan menarik selimut sampai dada. Dia memasang kembali perban kepalanya dengan asal-asalan. Oke, sekarang kita tunggu tikusnya masuk perangkap. Dok, Bagas, kalian keluar dulu sebentar ke Nurse Station atau kantin. Bikin alibi kalau kalian gak di ruangan Pasari minum itu. Nanti kalau dia udah kejang-kejang, baru kalian masuk seolah-olah baru datang. Pinter juga lo, puji Bagas. Oke, gue sama dokter ke depan dulu urus administrasi palsu buat pemindahan jenazah lo nanti. Lo pura-pura mati suri lagi gih. SIP. Jangan lama-lama. Gue lapar. Mereka bertiga tertawa lagi. Tawa yang memuakan. Aku melihat Bagas dan Dr. Hendra berjalan menuju pintu keluar. Kunci pintunya jangan dislot, biar Sari bisa masuk, pesan Rian. Oke. Pintu tertutup. Hening kembali. Di dalam kamar mandi, aku merasa seperti kepiting yang direbus hidup-hidup. Rian sendirian di luar, pura-pura koma. Bagas dan dokter pergi. Ini kesempatan? Atau justru jebakan lain? Tidak, mereka pikir aku masih di luar. Mereka meninggalkan, Rian sendirian karena mereka yakin Rian aman. Aku harus keluar. Aku tidak bisa selamanya di kamar mandi ini. Tapi kalau aku keluar dan Rian melihatku keluar dari kamar mandi, dia akan tahu aku sudah mendengar semuanya. Dia pasti akan menyerangku. Rian mungkin terlihat kurus, tapi dia laki-laki dewasa. Aku tidak akan menang berkelahi dengannya. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada sebuah panel kecil di dinding belakang kamar mandi, di balik tumpukan handuk bersih. Itu seperti pintu kecil, tingginya hanya 1 meter. Linen chute? Bukan. Itu pintu akses pipa atau maintenance. Tapi ukurannya cukup besar untuk tubuh manusia kurus. Aku teringat ucapan perawat tadi. Jalur distribusi linen kotor, jalur belakang. Apakah ini jalannya? Aku merangkak mendekati panel itu. Ada engsel kecil. Aku mencoba membukanya. Terkunci, tapi kuncinya model lama yang longgar. Aku menggunakan ujung kikir kuku dari gantungan kunciku yang kebetulan ada di saku. Dengan tangan gemetar, aku mengutak-atiknya. Klik. Terbuka. Di baliknya adalah lorong gelap dan sempit, penuh dengan pipa-pipa dan bau apek. Ini adalah jalur teknisi yang menghubungkan antar kamar mandi untuk perbaikan pipa tanpa mengganggu pasien. Aku menoleh ke pintu kamar mandi sekali lagi. Aku bisa mendengar suara Rian bersenandung pelan di luar. Dia sedang bernyanyi, menyanyikan lagu rock favoritnya sambil menunggu istrinya datang untuk dibunuh. Psikopat. Tanpa pikir panjang, aku memasukkan tubuhku ke dalam lubang sempit itu. Sempit, gelap, dan kotor. Tapi ini jalan menuju kehidupan. Aku merangkak perlahan, lututku lecet tergesek beton kasar. Aku terus merangkak menjauhi kamar 305. Sekitar 5 meter merangkak, aku menemukan panel lain. Aku mendorongnya. Terbuka. Cahaya terang masuk. Aku menyembulkan kepala. Ini adalah janitor room, ruang petugas kebersihan. Ada tumpukan kain pel dan ember. Aku keluar dari lubang itu, jatuh terguling ke lantai ruang janitor, terbatuk-batuk kecil karena debu. Bajuku kotor, rambutku acak-acakan. Tapi aku selamat. Aku keluar dari kamar itu. Ibu. Sebuah suara memanggilku dari balik rak sabun. Aku terlonjak, siap lari. Sosok perawat senior tadi muncul. Wajahnya masih pucat, tapi kini ada sedikit kelegaan di matanya. Namanya tertera di name tag, Ratna. Sus Ratna. Bisikku, air mata kembali tumpah. Kakiku lemas, aku hampir ambruk kalau dia tidak segera menopangku. Ibu selamat, syukurlah ibu selamat. Bisiknya gemetar sambil memelukku sebentar. Saya nungguin di sini, saya takut ibu ketahuan di dalam. Sus, mereka mau bunuh saya. Racauku di pelukannya. Air minum saya dikasih racun. Suami saya nggak sakit. Mereka semua iblis. Saya tahu, Bu. Saya tahu, kata Ratna sambil mengelus punggungku. Dia melepaskan pelukan dan menatap mataku tajam. Kita harus cepat. Bagas dan dokter itu ada di meja administrasi depan. Kalau ibu lewat depan, mereka pasti lihat. Kenapa suster nolong saya? Suster tahu dari mana rencana mereka?
Tanyaku, masih terengah-engah. Ratna menunduk, wajahnya menyiratkan luka yang dalam. Bagas, dia masa lalu saya, Bu. Dulu, 5 tahun lalu, saya perawat di rumah sakit lain. Bagas pasien saya. Kami pacaran. Dia janjikan dunia sama saya. Ternyata dia cuma manfaatin saya buat akses obat-obatan terlarang untuk dijual lagi. Karir saya hancur. Saya dipecat, hampir dipenjara. Saya pindah ke sini buat mulai hidup baru sebagai perawat biasa. Ratna menarik napas panjang, menahan amarah. Tadi saya lihat dia datang. Saya langsung kenal. Saya nguping pembicaraan mereka di pantry dokter. Saat saya dengar dia mau lakuin hal jahat lagi ke wanita lain, ke ibu, saya nggak bisa diam aja. Cukup saya yang jadi korban kebusukan dia. Saya nggak mau ada korban nyawa. Aku menatap wanita parubaya ini dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Dia bukan sekadar perawat, dia malaikat penyelamatku. Mantan kekasih yang disakiti, kini berbalik menjadi mimpi buruk bagi sang penjahat. Karma sedang bekerja. Saya punya rekaman, Sus. Saya rekam semuanya. Rencana mereka, pengakuan Rian, detik-detik mereka masukin racun ke botol saya. Semuanya ada di HP ini, kataku sambil menggenggam ponselku erat-erat. Mata Ratna berbinar. Bagus. Itu senjata kita. Sekarang kita harus lapor polisi. Tapi jangan polisi yang biasa patroli di sini, takutnya mereka kenal Dr. Hendra. Kita telepon Polres langsung. Tapi Rian, dia nunggu saya di kamar. Kalau saya nggak balik-balik, mereka bakal curiga dan kabur, kataku panik. Ratna berpikir sejenak. Wajahnya menegang, lalu sebuah rencana nekat muncul di matanya. Kita mainkan permainan mereka, Bu. Tapi kali ini, kita yang pegang kendali. Maksud Suster? Polisi butuh waktu buat datang. Kalau mereka sadar ibu hilang, mereka bakal lari dan menghilangkan barang bukti, botol beracun itu. Kita harus tahan mereka di sana. Ibu harus kembali ke sana. Gila. Saya nggak mau mati. Tolakku mentah-mentah. Dengar dulu, potong Ratna. Ibu nggak masuk sendirian. Kita panggil satpam rumah sakit yang saya kenal jujur. Pak Asep, buat nunggu di depan pintu tapi sembunyi. Ibu masuk, pura-pura nggak tahu apa-apa. Pura-pura sedih. Tapi jangan minum air itu. Ulur waktu sampai polisi datang. Bisa? Itu ide yang sangat berbahaya. Kembali ke kandang singa. Tapi Ratna benar. Kalau mereka kabur sekarang, Rian bisa menghilang. Bagas bisa lolos. Dr. Hendra bisa menyangkal semuanya dan membuang botol itu. Aku butuh mereka tertangkap basah. Aku butuh keadilan. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Bayangan wajah Rian yang menertawakan kematianku membakar rasa takutku hingga menjadi abu, menyisakan keberanian nekat. Oke, kataku dingin. Aku akan kembali. Aku akan tonton sandiwara mereka untuk terakhir kalinya, sebelum aku kirim mereka ke neraka. Ratna mengangguk mantap. Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi, sementara aku merapikan bajuku, mengatur napas, dan memasang wajah istri berduka yang paling meyakinkan. Aku berjalan keluar dari ruang janitor, menyusuri lorong belakang, berputar menuju lorong VIP dari arah yang berbeda, agar tidak berpapasan dengan Bagas di depan. Aku berdiri di depan pintu kamar 305 lagi. Di dalam sana, suamiku sedang menunggu kematianku. Tapi dia salah. Yang datang bukan korban. Yang datang adalah saksi kehancurannya. Aku memutar gagang pintu. Aku berdiri mematung di depan pintu kamar 305 untuk kedua kalinya malam ini. Lorong rumah sakit yang sepi terasa seperti terowongan waktu yang panjang dan tak berujung. Lampu neon di langit-langit berdengung rendah, sebuah suara statis yang seolah mengejek kekacauan di dalam kepalaku. Baru 2 jam yang lalu, aku berdiri di titik yang sama dengan air mata tulus seorang istri yang hancur hati, mengira akan kehilangan separuh jiwanya. Namun kini, wanita yang berdiri di sini adalah orang asing. Sari yang lama, yang lugu, yang penurut, yang memuja suaminya, telah mati di dalam saluran pipa kotor tadi. Sari yang berdiri sekarang adalah wanita yang hatinya telah hangus terbakar oleh pengkhianatan, menyisakan bara api dendam yang siap melahap siapa saja yang mencoba menyentuhnya.
Tanganku gemetar hebat saat menyentuh gagang pintu aluminium yang dingin itu. Getaran itu bukan lagi karena rasa takut akan kematian, melainkan karena menahan gejolak amarah yang nyaris meledakkan dada. Di saku celana kerjaku yang kini kotor oleh debu ruang janitor, ponselku menyala redup, menampilkan pesan singkat dari Suster Ratna yang bersembunyi di pos perawat. Tim sudah di posisi. Pak Asep dan tim buser dari Polres ada di tangga darurat, menunggu sinyal teriakan atau keributan. Masuklah, Bu. Lakukan peran terbaik Ibu. Ingat, jangan minum air itu setetes pun. Buat mereka percaya kalau Ibu sudah tiada. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku dengan oksigen dan keberanian yang kupaksakan hadir. Di balik pintu kayu bercat krem ini, ada suamiku yang menginginkan kematianku. Di balik pintu ini, ada botol air mineral yang sudah dicampur racun mematikan, disiapkan khusus untuk mengakhiri hidupku agar dia bisa kaya raya. Ini adalah panggung sandiwara terakhirku. Jika aku gagal berakting, jika suaraku sumbang, atau jika mataku membocorkan kebencian ini, nyawaku adalah taruhannya. Tuhan, jika Engkau masih ada di sisiku, bantu aku. Berikan aku kekuatan untuk tidak muntah saat melihat wajahnya. Bisikku lirih, doa seorang istri yang tersakiti. Aku menekan gagang pintu ke bawah dan mendorongnya perlahan. Klek. Pintu terbuka. Ruangan VIP itu menyambutku dengan dingin yang menusuk tulang, bau antiseptik yang tajam, dan suara monitor jantung yang monoton. Bip, bip, bip. Suara itu, yang tadinya terdengar seperti harapan agar dia tetap hidup, kini terdengar seperti hitungan mundur bom waktu yang dipasang di dadaku sendiri. Rian masih di sana. Dia terbaring dalam posisi yang sama persis seperti saat aku meninggalkannya. Atau lebih tepatnya, saat aku melarikan diri darinya. Matanya terpejam rapat. Dadanya naik turun dengan irama teratur yang dibuat-buat, selang oksigen menutupi hidungnya, dan kabel-kabel monitor menempel di dadanya. Jika aku tidak mendengar percakapan iblis mereka dari balik ventilasi kamar mandi, aku pasti akan langsung lari memeluknya, menciumi wajahnya, dan bersyukur dia masih bernapas. Tapi sekarang, melihat wajahnya yang tampak polos dan damai itu, perutku mual luar biasa. Rasa jijik merayap dari ulu hati hingga ke kerongkongan. Betapa hebatnya dia berakting. Betapa mengerikannya manusia yang bisa tidur tenang, mengatur napas seolah koma, sambil menunggu istrinya datang untuk meregang nyawa di sampingnya. Dia bukan manusia. Dia monster berwajah malaikat. Aku melangkah masuk dengan kaki diseret, sengaja menciptakan suara langkah yang berat, lambat, dan lelah. Aku harus terlihat seperti istri yang putus asa, yang energinya habis terkuras air mata, bukan istri yang baru saja merangkak lewat pipa pembuangan linen. Mas. Panggilku dengan suara parau yang kubuat-buat. Tenggorokanku memang kering, jadi suara serak itu keluar secara alami. Tidak ada jawaban. Tentu saja. Dia sedang menjadi aktor terbaik malam ini demi piala citra senilai 50 miliar rupiah. Aku berjalan mendekati ranjang, langkah demi langkah terasa seperti berjalan di atas paku. Mataku langsung tertuju pada meja nakas di samping tempat tidur. Di sana, di antara tumpukan tisu, gelas kaca, dan dompetku, berdiri botol air mineral itu. Botol plastik biasa, merek ternama yang dijual di mana-mana. Isinya bening, jernih, tampak sangat menyegarkan di bawah sorot lampu baca. Tidak ada perubahan warna, tidak ada endapan, tidak ada bau yang menguar. Cairan di dalamnya tampak seperti kehidupan, padahal sejatinya adalah kematian instan. Dr. Hendra benar-benar profesional dalam kejahatannya. Racun potasium itu tersembunyi sempurna dalam kejernihan air. Aku menarik kursi penunggu yang berlapis kulit imitasi, lalu menghempaskan tubuhku di sana dengan kasar, menciptakan bunyi berdecit. Aku menundukkan kepala ke sisi ranjang, membenamkan wajahku di samping lengan Rian. Dan aku menangis. Kali ini aku tidak perlu berpura-pura. Air mataku mengalir deras, membasahi sprei putih rumah sakit. Namun, aku tidak menangis karena sedih melihat Rian sakit. Aku menangisi nasib pernikahanku. Aku menangisi 3 tahun hidupku yang sia-sia. Aku menangisi diriku yang bodoh, yang menabung setiap rupiah demi melunasi hutang Rian, yang rela lembur demi membelikan dia jam tangan bagus, yang selalu membelanya di depan orang tuaku. Ternyata, selama 3 tahun ini,
Aku tidur di samping ular berbisa yang menunggu waktu tepat untuk mematuk. Mas Rian, bangun dong, isakku sambil memegang tangannya. Tangannya hangat. Tentu saja hangat, sirkulasi darahnya normal karena dia sehat walafiat. Keinginan untuk meremas tangan itu sampai tulang-tulangnya remuk begitu kuat. Tapi aku menahannya. Aku justru mengelusnya pelan, seolah menyalurkan cinta yang sudah mati. Aku takut sendirian di sini, Mas. Bagas sama dokter tadi keluar, katanya mau urus administrasi di depan. Lorongnya sepi banget. Mas, aku takut. Aku melirik tajam ke arah kelopak mata Rian dari balik rambutku yang menutupi wajah. Ada sedikit getaran halus di sana. Sudut bibirnya berkedut sangat samar. Dia mendengarku. Dia sadar sepenuhnya. Dia pasti sedang menahan tawa dalam hati, menikmati penderitaanku, merasa menang karena istri bodohnya ini sudah kembali masuk ke dalam perangkap. Kamu tahu, Mas, lanjutku, suaraku bergetar menahan emosi yang kian memuncak. Aku mengangkat wajahku, menatap wajahnya yang pura-pura tidur itu. Tadi aku berdoa di lorong yang gelap. Aku bilang sama Tuhan, kalau nyawaku bisa menggantikan nyawamu, aku rela. Aku rela mati malam ini asal kamu hidup. Karena aku nggak sanggup hidup tanpa kamu, Mas. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutku. Itu adalah kalimat yang mungkin akan kuucapkan dengan tulus 2 jam yang lalu. Tapi sekarang, kalimat itu adalah umpan beracun yang kulemparkan padanya. Aku ingin dia merasa di atas angin. Aku ingin egonya melambung tinggi. Aku ingin dia merasa rencananya berjalan mulus tanpa celah. Suasana hening sejenak. Hanya suara AC yang mendesis dan monitor yang berbunyi. Aku tahu dia sedang menunggu momen itu. Momen puncak dari skenario mereka. Momen di mana aku meraih botol. Tenggorokanku memang terasa kering kerontang. Sangat menyakitkan karena adrenalin yang memacu jantungku bekerja 2 kali lebih cepat dari biasanya. Rasa haus ini nyata. Mataku kembali menatap botol air mineral itu. Itu adalah properti utama dalam adegan kematianku. Aku mengulurkan tangan yang gemetar, meraih botol itu. Plastiknya terasa dingin di telapak tanganku yang berkeringat. Aku haus banget, Mas. Gumamku pelan, cukup keras untuk didengar oleh telinga Rian yang pasti sedang waspada penuh di balik pura-pura komanya. Tenggorokanku sakit karena nangis terus. Maafin aku minum dulu ya, sayang. Aku bisa merasakan ketegangan di udara meningkat drastis. Rian pasti sedang menahan napasnya sekarang. Menunggu bunyi tutup botol diputar. Menunggu aku menenggak racun racikannya. Jantungku berdegup kencang. Takut kalau tanganku tergelincir dan air itu benar-benar masuk ke mulutku. Aku memegang tutup botolnya. Memutarnya perlahan. Krek. Segelnya sudah rusak. Suaranya tidak senyaring botol baru. Tentu saja, karena Dr. Hendra sudah membukanya tadi untuk memasukkan racun. Aku mendekatkan bibir botol itu ke wajahku. Hidungku mencoba mendeteksi aroma. Bau samar seperti almond pahit tercium. Atau mungkin itu hanya imajinasiku karena ketakutan yang berlebihan. Apapun itu, cairan ini adalah tiket menuju neraka. Inilah saatnya. Aku harus sangat berhati-hati. Aku tidak boleh meminumnya. Tapi aku harus membuatnya terlihat seolah-olah aku meminumnya bagi siapa saja yang melihat, terutama Rian yang mungkin mengintip dari celah mata. Posisi dudukku sedikit membelakangi CCTV yang kata mereka sedang maintenance, tapi menghadap ke profil samping Rian. Aku harus pintar. Aku mengangkat botol itu tinggi-tinggi dengan gerakan dramatis, seolah orang yang kehausan setengah mati dan hendak menenggak banyak air sekaligus. Pada detik terakhir, aku memiringkan kepalaku sedikit ke samping kanan, menempelkan bibir botol ke sudut bibirku yang tertutup rapat, lalu dengan gerakan cepat aku memiringkan botol itu curam. Air mengalir keluar deras. Bukan ke dalam mulutku, melainkan tumpah membasahi leher, dagu, dada, dan blus kerjaku. Sensasi dingin air yang membasahi kulit membuatku tersentak. Tapi aku harus tetap dalam karakter. Bersamaan dengan itu, aku membuat suara meneguk yang keras dan berlebihan. Gluk, gluk, gluk. Air dingin membasahi pakaianku, merembes hingga ke kulit, memberikan sensasi dingin yang kontras dengan darahku yang mendidih. Segera setelah botol itu terasa lebih ringan setengahnya, aku menjatuhkannya ke lantai. Brak, kelontang. Botol itu menghantam lantai keramik, menggelinding menjauh,
Sisa airnya tumpah menggenang di bawah meja. Sekarang, akting sesungguhnya dimulai. Aku memegang leherku dengan kedua tangan, mencengkeram kulitku sendiri. Mataku melotot lebar. Uhuk, uhuk. Aku batuk keras, seolah-olah tersedak cairan yang membakar. Arg, pahit panas air apa ini? Erangku dramatis, suaraku memantul di dinding ruangan. Aku bangkit berdiri dengan sempoyongan, sengaja menabrak meja nakas di sampingku. Gelas kaca yang ada di sana tersenggol siku dan jatuh pecah berantakan. Prang! Suara pecahan kaca memecah kesunyian malam, menjadi sinyal kekacauan yang sempurna. Kepingan beling berserakan di dekat kakiku. Mas, tolong, dadaku sakit banget. Rintihku sambil memegangi dada kiri, meremas kain blusku kuat-kuat. Aku mendramatisir efek racun potasium yang kudengar dari penjelasan Dr. Hendra tadi. Kelumpuhan otot, rasa terbakar, dan sesak napas. Mas, aku nggak bisa napas. Aku membiarkan lututku lemas, seolah tulang-tulangku mencair. Lalu, aku menjatuhkan diri ke lantai dengan suara gedebuk yang keras. Bahuku menghantam lantai dingin dengan cukup sakit, tapi rasa sakit fisik ini membantuku terlihat lebih meyakinkan. Aku berbaring miring, tubuhku mulai kukejangkan dengan hebat. Tanganku mencakar-cakar lantai keramik. Kukuku berdecit ngilu, berusaha mencari pegangan yang tidak ada. Napasku kubuat tersengal-sengal, pendek, cepat, dan berbunyi, seperti ikan yang dilempar ke daratan dan kehabisan air. Mataku menatap nanar ke arah kaki ranjang. Long, Mas. Bisikku makin lemah, suara udara yang terjepit di tenggorokan. Lalu, perlahan-lahan, aku mengurangi gerakan kejangku. Aku diam. Aku menahan napas sepenuhnya. Aku membelalakan mata menatap kosong ke arah kolong tempat tidur, lalu perlahan-lahan membiarkan kelopak mataku tertutup setengah, menyisakan sedikit celah putih. Tubuhku kulemaskan total, seolah nyawa baru saja meninggalkan ragaku. Hening. Benar-benar hening. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Jantungku berdetak begitu kencang di telingaku sendiri, rasanya seperti genderang perang yang ditabuh tepat di gendang telinga. Duk-duk. Duk-duk. Apakah dia percaya? Apakah dia mendengar detak jantungku yang menggila ini? Apakah aktingku cukup meyakinkan? Tiba-tiba, terdengar suara pergerakan dari atas kasur. Suara selimut tebal yang disibakkan dengan kasar. Gesekan kain spray. Yes. Mampus lo. 2 kata itu terdengar jelas. Suara riang. Penuh kemenangan. Penuh kegembiraan yang meluap-luap. Bukan suara suami yang panik melihat istrinya kolaps, bukan teriakan histeris memanggil dokter. Itu adalah suara seorang penjahat yang baru saja memenangkan lotre utama. Aku mendengar suara kakinya turun dari ranjang. Dia tidak memakai sandal. Langkah kakinya yang telanjang menapak di lantai keramik, mendekati tubuhku yang tergeletak di genangan air. Dia berdiri tepat di samping kepalaku. Aku bisa merasakan hawa keberadaannya. Bayangannya menutupi cahaya lampu yang menerpa wajahku. Dasar perempuan bodoh, gumamnya sambil terkekeh pelan. Nada suaranya dingin, meremehkan, dan sangat kejam. Ujung kakinya menyenggol lenganku dengan kasar, menendang kecil untuk memastikan aku tidak bergerak. Gampang banget matinya. Nggak perlu repot-repot nyewa pembunuh bayaran mahal-mahal. Cukup air mineral 5.000 perak. Air mataku menetes dari sudut mata yang terpejam, meluncur turun membasahi lantai. Hatiku hancur sehancur-hancurnya mendengar kalimat itu langsung dari mulut laki-laki yang pernah berjanji di depan penghulu dan orang tuaku untuk melindungiku sampai maut memisahkan. Ternyata, dia yang menjadi maut itu sendiri. Sakitnya pengkhianatan ini jauh lebih parah daripada racun manapun. Pintu kamar terbuka. Langkah kaki tergesa-gesa masuk. 2 orang. Langkah sepatu pantofel dan sepatu sneakers. Gimana, Yan? Beres? Itu suara Bagas. Terdengar nada cemas bercampur antusias. Beres dong. Tuh lihat, jawab Rian bangga, seolah sedang memamerkan hasil buruan. Minum, keselek, kejang, mati. Persis kayak skenario dokter. Istri gue emang aktris yang payah, tapi mayat yang bagus. Coba saya cek nadinya. Suara Dr. Hendra terdengar mendekat.
Dia berjongkok di sampingku. Jari-jarinya yang dingin menempel di arteri leherku. Sial. Jantungku berpacu sangat cepat karena marah dan takut. Nadiku pasti berdenyut kencang. Aku harus menahan napas sekuat tenaga, mengosongkan pikiran, mencoba menenangkan diri. Aku batu. Aku mayat. Aku batu. Dr. Hendra terdiam sejenak. Keningnya mungkin berkerut. Nadinya masih ada, tapi sangat lemah dan cepat sekali. Tachycardia ekstrim. Ini efek shock sistem saraf sebelum henti jantung total. Sebentar lagi juga lewat. Biarin aja dulu 5 menit sampai benar-benar flat. Dokter itu berdiri lagi. Rupanya dia tertipu oleh kepanikan detak jantungku yang dia anggap sebagai fibrilasi sebelum kematian. Kesombongan akademisnya membuatnya buta. Dia mengira racunnya bekerja, padahal itu murni adrenalin. Gila, lega banget gue, kata Rian, menghela napas panjang. Terdengar suara korek api dinyalakan. Cekres. Bau asap rokok langsung menyengat hidungku. Dia merokok lagi. Di atas tubuh istrinya yang dia pikir sedang sekarat, di dalam ruang VIP rumah sakit. Betapa arogannya manusia ini. 50 miliar, bro. Besok kita pesta. Gue mau beli mobil sport baru yang kemarin kita lihat. Ingat bagian gue, 30% tunai, sahut Dr. Hendra cepat. Saya yang nanggung resiko obat-obatan ini. Aman, Dok. Tenang aja. Uang asuransi cair, kita bagi-bagi di Singapura biar aman. Gas, tolong fotoin mayatnya dong. Buat kenang-kenangan, sekalian buat bukti ke anak buah lo kalau kerjaan udah beres dan gak perlu pembersihan, tambahan, suruh Rian sambil tertawa kecil. Oke, siap. Gaya dikit dong, bos. Pose di sebelah mayat istri tercinta. Biar dramatis, canda Bagas sambil tertawa. Mereka tertawa bersama. Tawa yang menggema di ruangan VIP itu, tawa yang merayakan kematianku. Tawa yang membakar sisa-sisa rasa takutku hingga menjadi abu, dan dari abu itu, bangkitlah keberanian yang membara. Amarahku memuncak hingga ke ubun-ubun. Cukup sudah. Aku tidak butuh 5 menit. Aku tidak butuh menunggu nadiku berhenti. Kesabaranku sudah habis detik ini juga. Aku mendengar langkah Bagas mendekat, mungkin menyiapkan kamera ponselnya. Aku mendengar Rian bergeser, mengatur posisi di dekat kepalaku. Inilah saatnya. Keadilan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka menginginkan mayat, aku akan memberi mereka mimpi buruk. Lantai keramik di bawah pipiku terasa semakin dingin, kontras dengan darah yang mendidih di seluruh pembuluh darahku. Aku mendengar Bagas mengarahkan langkahnya, mencari sudut pencahayaan yang pas untuk memotret karya seni, kejahatan mereka. Rian berdiri tepat di samping kepalaku, asap rokoknya mengepul di atas wajahku, abunya bahkan hampir jatuh ke rambutku. Kehinaan ini sudah melampaui batas kemanusiaan. 1, 2, 3 CC, duda kaya raya. Seru Bagas riang sambil memegang ponsel, bersiap memotret Rian yang berpose sok sedih sambil mengacungkan jempol tersembunyi di samping tubuhku yang tergeletak. Tepat saat kilat flash kamera menyala membutakan ruangan, aku membuka mataku lebar-lebar. Duniaku berputar cepat. Dengan gerakan secepat kilat yang didorong oleh adrenalin murni dan dendam kesumat, aku tidak bangkit berdiri. Tidak, itu terlalu lambat. Sebaliknya, aku menyambar kaki kanan Rian yang berdiri tepat di samping wajahku. Aku mencengkeram pergelangan kakinya dengan kedua tangan sekuat tenaga, kuku-kukuku menancap ke kulitnya, lalu aku menyentaknya sekeras mungkin ke arah depan. Hah? Rian, yang sama sekali tidak siap dan sedang sibuk bergaya, kehilangan keseimbangan total. Tubuhnya melayang sesaat, limbung, dan jatuh berdebam keras ke lantai keramik. Punggungnya menghantam lantai dengan suara yang mengerikan. Buk! Rokok di tangannya terlempar entah kemana, percikannya menyebar di lantai. Rian mengerang panjang, napasnya sesak karena benturan keras itu. Setan! Teriak Bagas kaget, ponsel mahalnya terlepas dari tangan dan jatuh retak di lantai. Dia melompat mundur saking kagetnya. Matanya melotot seolah melihat mayat hidup bangkit dari kubur. Aku tidak membuang waktu. Aku segera berguling menjauh, bangkit berdiri meski kepalaku sedikit pusing akibat bangun terlalu cepat. Aku mundur beberapa langkah menjauhi mereka, menyandarkan punggungku ke dinding dekat pintu kamar mandi,
mencari perlindungan sudut. Napasku memburu, bajuku basah kuyup menempel di kulit, rambutku berantakan menutupi sebagian wajah, tapi tatapan mataku nyalang menatap mereka bertiga. Rian mengerang kesakitan sambil memegangi pinggangnya yang mungkin memar parah, lalu menatapku dengan wajah pucat pasi, bibirnya gemetar. Sari, kok lo belum mati? Lo minum racunnya? Kecewa ya, Mas? Tanyaku dingin. Suaraku tidak lagi bergetar. Suaraku bergema di ruangan itu, tajam dan mematikan. Maaf mengecewakanmu. Ternyata istrimu yang bodoh dan naif, ini tidak sebodoh yang kamu kira. Dr. Hendra mundur ketakutan hingga menabrak tiang infus, membuat tiang itu bergoyang dan berisik. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan intelektual kini seputih kertas, keringat dingin membanjiri dahinya. Mustahil dosisnya, saya lihat kamu minum, airnya tumpah ke mulut. Dia meracau, logikanya hancur berantakan. Kamu melihat apa yang ingin kamu lihat, dokter? Bentakku, suaraku meninggi. Aku merogoh saku celanaku yang basah dan mengeluarkan ponselku. Layarnya masih menyala terang, menampilkan aplikasi perekam suara dengan durasi yang terus berjalan. Dan kalian baru saja mengakui semuanya. Rencana pembunuhan, pemalsuan kematian, asuransi, semuanya. Rekaman ini sudah cukup untuk mengirim kalian membusuk di penjara seumur hidup. Tidak ada celah untuk lari. Mata Bagas melebar melihat ponsel di tanganku. Insting kriminalnya langsung mengambil alih rasa kagetnya. Wajahnya berubah garang, urat-urat lehernya menonjol. Dia menyadari bahwa ponsel itu adalah satu-satunya hal yang memisahkan mereka dari kebebasan. Siniin HP lo, Jalang, geram Bagas, suaranya berat dan mengancam. Dia melangkah maju, mengabaikan pecahan gelas di lantai. Yan, bangun, pegang dia, jangan sampai dia keluar. Kita habisi dia manual aja sekarang. Persetan dengan racun. Rian yang masih di lantai mencoba bangkit dengan tatapan membunuh. Rasa sakit di pinggangnya seolah hilang digantikan oleh kepanikan. Dasar istri nggak tahu diuntung. Gue kasih mati enak nggak mau, sekarang lo minta mati sakit. Sini lo. Mereka bertiga mulai mengepungku. Dr. Hendra mengambil gunting bedah dari nampan di meja. Bagas mengepalkan tinjunya. Rian berdiri sempoyongan tapi matanya penuh nafsu membunuh. Aku sendirian. Pintu keluar ada di seberang ruangan, terhalang oleh tubuh besar Bagas. Aku terpojok di sudut dekat kamar mandi. Jantungku kembali berpacu gila-gilaan. Jangan mendekat, teriakku, mengacungkan ponselku seperti senjata. Polisi sudah di jalan. Polisi nggak bakal nyampe tepat waktu buat nyelamatin leher lo, teriak Bagas sambil menerjang ke arahku. Aku memejamkan mata, bersiap menerima pukulan atau tusukan, menjerit sekuat tenaga. Tolong. Brak. Duar. Pintu kamar VIP didobrak dengan kekuatan penuh, hingga gagangnya menghantam dinding dan engselnya nyaris lepas. Suara dentuman itu begitu keras, hingga menghentikan gerakan Bagas di udara. Polisi. Jangan bergerak. Tiarap. Semuanya tiarap atau kami tembak. 4 orang anggota polisi berseragam lengkap dengan rompi anti peluru dan senjata laras panjang, menyerbu masuk ke dalam ruangan yang sempit itu seperti badai. Di belakang mereka, Pak Asep Satpam membawa tongkat pentungan, dan Suster Ratna menyusul masuk dengan wajah penuh kekhawatiran. Ruangan itu seketika penuh sesak dan kacau balau. Angkat tangan. Jatuhkan senjata. Tiarap di lantai. Sekarang. Bentak komandan polisi itu, suaranya menggelegar, mengarahkan moncong senapan serbunya tepat ke dada Bagas. Bagas terpaku. Wajahnya yang tadi garang dan penuh ancaman kini berubah drastis menjadi ekspresi ketakutan murni. Dia mengangkat kedua tangannya perlahan, gemetar hebat, kakinya gemetar. Nyalinya yang besar saat melawan seorang wanita tak berdaya, langsung ciut seketika di hadapan laras senapan aparat. Saya nggak ngapa-ngapain. Pak, ini salah paham, istri teman saya ini gila. Cicit Bagas, mencoba berbohong dengan suara bergetar. Salah paham gundulmu, seru polisi itu, tak memberi ampun. Kami dengar teriakan ancaman pembunuhan tadi. Tiara Aap. 2 polisi langsung menyergap Bagas,
menendang kakinya hingga dia jatuh berlutut, memuntir tangannya ke belakang dengan kasar, dan memborgolnya hingga terdengar bunyi klik yang menyakitkan. Bagas didorong paksa hingga wajahnya mencium lantai keramik yang dingin. "Aduh, Pak, sakit," teriak Bagas. Sementara itu, Rian masih berdiri mematung, menatap polisi dengan tatapan kosong. Dia seperti orang linglung yang tidak percaya bahwa rencana, sempurna,nya hancur lebur dalam hitungan detik. Dia menoleh ke arahku, lalu ke arah polisi, lalu ke arahku lagi. "Bapak Rian, Anda kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan pemalsuan dokumen medis," ucap seorang perwira polisi senior sambil menarik Rian dengan kasar, membalikkan badannya dan memborgol tangannya. "Anda punya hak untuk diam. Apapun yang Anda katakan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan." Saat Rian digiring melewati tempat aku berdiri, dia berhenti sejenak. Matanya memerah, campuran antara kemarahan, kepanikan, dan upaya manipulasi terakhir. Wajah suami manis,nya kembali muncul sekejap. "Sari, Dek tolong Mas. Dek," suaranya memelas, air mata buaya mulai menggenang. "Ini cuma bercanda. Mas cuma hilaf." Mas ditekan sama Bagas. "Sumah, Dek. Bilang sama bapak polisi ini salah paham. Kita bisa bicarain ini di rumah baik-baik. Mas masih suamimu, kan?" Mendengar itu, rasa jijikku memuncak hingga aku merasa ingin muntah. Masih sempat-sempatnya dia mencoba memanipulasiku di saat seperti ini. Masih beraninya dia menggunakan kata suami setelah mencoba meracuniku. Aku menatap matanya tajam, sangat dalam. Tidak ada lagi air mata di mataku. Yang ada hanya dinginnya kekecewaan yang telah membeku. "Rumah kita sudah nggak ada, Mas. Kamu sendiri yang membakarnya sampai rata dengan tanah malam ini," jawabku tenang namun menusuk. "Dan jangan panggil aku Dek lagi. Istrimu sudah mati, dibunuh oleh keserakahanmu. Nikmati rumah barumu di penjara." Rian menunduk, bahunya merosot kalah. Pesonanya tidak lagi mempan. Dia diseret keluar ruangan dengan kasar oleh polisi, bersama Bagas yang terus meracau menyalahkan Dr. Hendra, berteriak bahwa ini semua ide dokter itu. Dr. Hendra sendiri sudah pasrah total. Dia duduk di kursi sudut ruangan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan saat polisi membacakan hak-haknya. Jas putih kebanggaannya kini tampak lusuh. Karirnya, reputasinya, hidup mewahnya, semuanya tamat malam ini. Barang bukti berupa suntikan bekas pakai dan botol air mineral beracun yang tergeletak di lantai segera diamankan oleh petugas forensik yang datang menyusul, dimasukkan ke dalam kantong plastik berlabel kuning. Setelah kegaduhan mereda dan para pelaku dibawa pergi menuju mobil patroli, ruangan VIP itu terasa sunyi kembali. Namun kali ini, udaranya terasa jauh lebih ringan, seolah ada beban bertonton yang baru saja diangkat dari atap ruangan ini. Suster Ratna berjalan perlahan menghampiriku. Wajahnya masih pucat, tapi ada senyum kelegaan yang luar biasa di bibirnya. Tanpa kata-kata, dia langsung memelukku erat. Pelukan seorang ibu, pelukan seorang sesama wanita yang mengerti sakitnya dikhianati. Tangis pertahananku akhirnya pecah di bahunya. Aku menangis meraung-raung, mengeluarkan semua ketakutan, semua kengerian yang kutahan selama 1 jam terakhir di kamar mandi dan di lantai tadi. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis pelepasan. Adrenalinku habis, meninggalkan tubuhku yang gemetar lemas. "Ibu hebat. Ibu sangat berani," bisik Ratna sambil menepuk punggungku, suaranya juga serak menahan tangis. "Ibu berhasil. Semuanya sudah berakhir. Bu, mereka nggak akan bisa menyakiti ibu lagi. Terima kasih, Sus. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa saya," isakku di sela-sela tangis. "Kalau suster nggak narik tangan saya di lorong tadi, kalau suster cuek saja, mungkin sekarang saya sudah jadi mayat yang kaku." Ratna melepaskan pelukan, menatap mataku sambil tersenyum hangat, menghapus air mata di pipiku dengan ibu jarinya. "Ibu menyelamatkan diri ibu sendiri. Saya cuma membukakan pintu. Keberanian ibulah yang mengakhiri ini semua. Sekarang, Bagas sudah dapat ganjarannya. Dendam masa lalu saya lunas, dan ibu selamat. Kita menang, Bu." Seorang polisi menghampiri kami, meminta ponselku dengan sopan sebagai barang bukti utama.
Aku menyerahkannya dengan perasaan sangat lega. Benda pipi itu adalah kunci yang akan mengunci sel penjara mereka selamanya. Aku tidak lagi membutuhkannya. Ibu perlu ikut kami ke kantor sebentar untuk dimintai keterangan awal. Setelah itu kami antar ibu pulang atau ke tempat aman, kata polisi itu lembut. Aku mengangguk. Aku berjalan keluar dari kamar 305 untuk terakhir kalinya. Lorong rumah sakit kini ramai oleh staf medis, pasien lain, dan keluarga pasien yang terbangun karena keributan penggerebekan tadi. Mereka menatapku dengan tatapan penasaran, berbisik-bisik melihat bajuku yang basah dan berantakan. Tapi aku tidak peduli. Aku berjalan tegak. Aku melewati meja resepsionis, melewati lorong tempat Ratna menarik tanganku tadi, dan akhirnya menuju pintu keluar rumah sakit. Begitu pintu kaca otomatis terbuka, udara pagi menyambutku. Hujan badai semalam sudah berhenti total, menyisakan aspal yang basah dan aroma tanah yang kuat. Di langit timur, seberkas cahaya oranye kemerahan mulai terlihat samar-samar membelah kegelapan. Fajar menyingsing. Matahari terbit. Malam yang paling panjang dan mengerikan dalam hidupku akhirnya usai. Aku kehilangan suamiku, aku kehilangan pernikahanku, dan hatiku penuh dengan luka goresan yang mungkin butuh waktu lama untuk sembuh. Aku harus memulai hidupku lagi dari nol, sendirian. Tapi saat aku melihat matahari perlahan naik menyinari kota, aku merasakan kehangatan yang menjalar di dada. Aku tahu satu hal pasti, aku masih hidup. Jantungku masih berdetak. Aku selamat dari maut. Dan bagiku, pagi ini, itu adalah kemenangan terbesar yang bisa kuraih. Aku, Sari, bukan lagi wanita bodoh yang bisa dibohongi. Aku adalah penyintas. Tirai kamar mandi VIP itu telah tersingkap, dan kebenaran, seperti matahari pagi ini, telah membebaskanku.